pertobatan gitu ya. Dan hal ini juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di ayatnya dapat kita baca di Matius 3 ayat 8. Mungkin ada yang bisa bantu saya? Matius 3 ayat 8. Ada yang bisa bantu bacain buat saya? Matius 3 ayat 8. Ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Baik, terima kasih. Ini ayat dari Tuhan Yesus sendiri, sabda langsung dari Tuhan Yesus ya. Jadi pertobatan ini ada buahnya Bapak Ibu, dan ini yang diharapkan harus ada buahnya. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus dimulai dengan pertobatan, ada buah pertobatan. Nanti pelajaran atau langkah kita selanjutnya adalah buah buah roh, kemudian berlanjut sampai buah jiwa. Tapi siang hari ini kita berfokus dulu apa yang namanya buah pertobatan gitu ya. Apa sih buah pertobatan? Masing-masing orang beda-beda ya. Saya nggak bisa jelaskan di sini karena apa yang kita tobatkan itu juga beda-beda Bapak Ibu. Cuman yang pasti buah pertobatan itu harus kelihatan. Ya kayak kita lihat pohon gitu ya, ada buahnya. Jadi orang nggak mungkin argue, oh itu ada buahnya, tidak, kan kelihatan. Tapi kalau buahnya apa, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang nggak tahu gitu ya. Nah sama, perihal pertobatan ini harus kelihatan buahnya. Orang lain harus bisa merasakan, orang lain harus bisa lihat. Itu yang nanti jadi dasar kita bicara soal tomat ini. Kalau buah pertobatannya tidak kelihatan, nanti bisa jadi yang namanya tobat kumat. Karena pertobatannya belum full gitu ya, masih semu ya, masih separuh jalan Bapak Ibu. Dan kalau tadi dilanjutkan di ayat 10, di Matius 3 ayat 10 tadi, konsekuensinya agak serem Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya bacakan tadi di Matius 3 ayat 10, dibilang begini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya tekankan sini Bapak Ibu, yang tidak menghasilkan buah yang baik. Ada buahnya pun belum tentu masuk hitungan gitu ya. Karena dibilang gitu, yang tidak menghasilkan buah yang baik. Ya, bukan sekedar buah Bapak Ibu, tapi buahnya harus baik. Kalau kita ada buah pertobatan pun dan buahnya nggak baik, ya Tuhan tidak accept. Ya, tidak menjadi patokan gitu. Dan saya tambahkan di sini 2 Petrus 3 ayat 15 dibilang begini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapak Ibu, kita masih bisa bernafas saat ini, kita masih bisa ikut PD, kita masih bisa ke kantor. Ini semua adalah kesempatan. Dan terlebih lagi kesempatan di masa prapaskah ini. Bagaimana kita pakai waktu yang Tuhan masih kasih ke kita. Dimulai dengan pertobatan, dimulai dengan niatan untuk berubah menjadi lebih baik serupa dengan Kristus gitu ya. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang, kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Selama masih ada kesempatan, kita jangan lupa soal pertobatan. Oke? Nah, kita bicara soal tomat Bapak Ibu. Sebelum kita tahu atau bahas tentang tomat, saya ajak dulu kita memahami apa itu pertobatannya. Saya buat analogi yang mungkin gampang diingat nanti Bapak Ibu. Jadi pulang dari sini bisa ingat analogi ini gitu ya, atau singkatan. Oke. Komponen pertobatan ya, ada 3. Dimulai dari yang pertama adalah A, akui. Yang kedua adalah penyesalan, saya kasih S di situ. Dan yang ketiga adalah tinggalkan. Jadi biar gampang diingat, kita ingatnya ASI ya. Akui, penyesalan, dan tinggalkan. 3 hal ini yang harus dilakukan. 3 hal ini yang harus lengkap. Kalau cuman A doang atau A sama S doang, itu belum lengkap ya. Tinggalkan juga harus dilakukan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita pengennya begini kan. Kita pengen jadi tobat total gitu ya. Jangan tobat besok kumat. Kita maunya tobat total, itu yang kita mau. Oke. Jadi kita akan bahas satu persatu dan jangan lupa ketiga ini adalah sequence gitu ya, ada langkah
dan harus dilakukan. Yang pertama, kita bicara dulu soal mengakui dosa. Ya. Dari Roma 8 ayat 8. Mungkin ada yang boleh bantu sekali lagi bacakan satu ayat ini. Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, langkah pertama adalah mengakui dosa. Ya, logikanya lah ya. Gimana orang mau bertobat kalau yang dia lakukan bukan dianggap dosa? Itu fine-fine aja. Itu hal baik-baik saja. Gimana orang mau bertobat gitu ya? Roma 8 ayat 8 bilang mereka yang hidup dalam daging. Saya bisa ganti di sini atau kita bisa pakai sementara gitu ya. Mereka yang hidup dalam dosa tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kita paling tidak ya, kita punya hati nurani. Kita yang udah ikut PD, yang udah ikut baca firman Tuhan segala macam, itu tentunya punya lebih. Kita punya Roh Kudus. Tapi paling tidak setiap orang di sini punya apa yang namanya hati nurani gitu. Layar saya ketutupan nggak ya? Ada yang hitam-hitam nggak di layar? Enggak ya? Enggak kan ya? Kelihatan ya? Jelas ya? Kelihatan. Oke. Nah, hati nurani setiap orang ini Tuhan kasih. Karena hati nurani ini adalah suara Tuhan yang dititipkan ke kita. Suara hati nurani kita itu murni, ya, baik, positif adanya. Tapi saat kita memilih hal-hal dalam hidup, saat kita melakukan dosa, ya kebayang ya mungkin Bapak Ibu ingat dulu, mungkin waktu dulu banget gitu ya, kita pertama kali ngelakuin dosa yang mungkin kita tahu nih gitu ya. Saya dulu pernah lakuin kenakalan lah waktu SMP SMA gitu ya. Pertama kali ngelakuin deg-degan, ya kan. Tapi kalau kita tidak ngelakuin sebagai dosa, besok mau coba lagi, lama-lama rasanya dibiasa, deg-degannya hilang. Kenapa? Karena hati nuraninya jadi tumpul. Bahkan di Alkitab ini satu pelajaran sendiri lagi ya Bapak Ibu. Dibilang hati nurani bisa menjadi lemah, menjadi tumpul, dan akhirnya bisa jadi mati. Itu hati nurani. Kita ada ayat yang membahas hal ini. 1 Timotius 1 ayat 19 bilang begini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi Tuhan udah kasih paling basic ke setiap orang adalah hati nurani. Terlepas dari itu, lebih level lagi, kita punya Roh Kudus, kita punya firman, kita punya orang-orang di sekeliling kita. Tapi nggak ada alasan gitu ya bahwa kita tidak tahu itu dosa, apalagi dosa yang kayak membunuh, mencuri segala macam. Karena kita punya hati nurani, tapi hati nurani kita bisa lemah, tumpul, dan mati karena kita tolak. Roh Kudus akan ngomong ke kita, Roh Kudus akan ingatkan kita. Tapi kalau kita istilahnya kita ignore terus, kita tepis terus, lama-lama kita nggak bisa dengar lagi suara Roh Kudus gitu ya. Oke, saya lanjutkan begini. Oh ya, saya di YouTube channel saya ada sedikit video, mungkin kalau Bapak Ibu mau lihat bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan ya. Itu saya bahas sedikit hal-hal apa aja yang bisa membantu kita mendengar suara Tuhan. Oke. Nah, Bapak Ibu, komponen yang kedua adalah menyesal. Kita menyesal dosa. Ini saya ambil sedikit dari Konsili Trente ya, tahun 1545-1563. Dikasih definisi begini penyesalan. Duka cita jiwa dan suatu kebencian atas dosa yang dilakukan, dan suatu niatan tegas untuk tidak berbuat dosa di kemudian hari. Ini definisinya. Kebencian atas dosa dan niatan tegas untuk tidak berbuat dosa di kemudian hari. Definisinya jelas Bapak Ibu. Tapi kita sering tidak punya dua-duanya gitu ya. Karena apa? Dosa itu enak Bapak Ibu, betul gak sih? Harus diakui. Ya, kita sebagai orang-orang yang kenal Tuhan, kita tahu dosa itu enak. Tapi yang gak enak adalah konsekuensi dosa. Dan ini yang membuat orang suka menjadi tomat. Oke? Saya ketemu begini Bapak Ibu, ini sekedar bercanda ya. Ini namanya, ada yang tahu gak ini apa?
kayaknya nggak tahu ya. Ini makanan India, namanya masala dosa. Pas saya cari ini, wah lucu banget gitu ya. Ini benar-benar namanya masala dosa. Kayak pancake ya, ada rasa gurih ini kan mereka dengan pakai rempah-rempahnya gitu ya. Jadi boleh dibilang dosa enak ya, dosa enak kalau dia makanan. Tapi dosa kedagingan itu enak Bapak Ibu. Itu yang membuat orang atau kita ya, boleh kata aku juga, kalau kita hanya menyesali konsekuensinya atau akibat dari dosa, bukan dosa itu sendiri loh. Istilahnya begini, kalau kita berbuat salah gitu ya, saya ada contoh begini, orang mencuri atau orang korupsi ketangkep gitu, tapi dia tidak membenci tindakannya, tapi dia membenci, aduh kenapa saya ketangkep, jadi saya di PHK, aduh kenapa saya ditangkap, jadi saya harus bayar denda, atau saya harus masuk penjara gitu. Itu dia hanya membenci konsekuensinya. Kalau dia tidak ketangkep, dia akan terus lakukan, dia akan terus berbuat yang lebih besar lagi dosanya. Nah ini salah satu yang membuat tomat Bapak Ibu, penyesalannya yang tidak tepat. Penyesalannya karena aduh kenapa saya dapat konsekuensinya, bukan dosanya. Jadi kalau nanti menyesalan cuma konsekuensi, saat udah nggak rasa lagi konsekuensinya gitu ya, misalkan hukumannya udah lewat atau masanya juga udah selesai gitu ya, sakit badannya juga udah lewat gitu misalkan, nanti akan ada kecenderungannya lagi karena akar dosanya belum dibereskan. Itu yang menjadi masalah gitu ya. Bahkan orang yang nggak menyesali dosa ini ya Bapak Ibu, mereka bisa nanti ya, mereka akan pikirin, oh cara yang lebih baik supaya tidak kena konsekuensi dosa apa ya? Mereka akan jadi ahli. Kedua kali, ketiga kali tidak ketangkep. Keempat kali, kelima kali mereka akan ajak orang loh. Keenam kali, ketujuh kali mereka bisa ajarin orang. Tuh, seremnya begitu ya Bapak Ibu. Karena intinya nggak diberesin. Pertobatannya tidak tepat begitu. Oke, saya lanjutkan di sini. Untuk kita bisa menyesali dosa Bapak Ibu, kita perlu namanya berubah. Ayat yang sering kita dengar dari Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Saya tekankan sedikit Bapak Ibu di ayat ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu, zaman sekarang, dunia saat ini ngajarin kita yang dulu ya dianggap dosa, sekarang fine-fine aja. Contohnya begini Bapak Ibu. Mungkin saya lihat di sini ada beberapa generasi yang di atas saya ya. Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu. Zaman dulu waktu pacaran, pegangan tangan mungkin juga agak risih gitu ya, tabu gitu ya. Oh janganlah pacaran ya nggak ada pegangan tangan gitu kan. Tapi mungkin zaman saya dengan istri, kita pegangan tangan. It's okay pegangan tangan gitu kan. Tapi untuk melakukan lebih dari itu, cium-ciuman atau melakukan hubungan di belum nikah, itu tidak gitu kan. Tapi norma ini semakin lama semakin turun. Saya lihat zaman sekarang, at least di media kan, di film, di sosmed segala macam, pacaran dengan ciuman udah biasa. Ya, dunia punya standar dosa yang semakin lepas, semakin mudah, semakin it's okay gitu bahasanya. Makanya ayat ini mengingatkan kita lagi, cocok dengan zaman kita saat ini. Buat diri kita, buat anak cucu kita mesti ajarin standarnya Tuhan, standarnya firman Tuhan. Kalau enggak, kita akan serupa dengan dunia, makin lama makin kacau Bapak Ibu. Ini yang menjadi masalah. Yang tadinya dosa, bukan dianggap dosa. Orang tidak ngakuin dosa gitu ya. Kalau dia ngakuin dosa, gimana dia mau menyesal? Begitu. Tapi kita harus punya standar yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kehendak Tuhan, firman Tuhan gak berubah. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti, standar Tuhan, kebenaran Tuhan tetap sama. Oke? Dan di sini dibilang kita harus berubah
oleh pembaruan budi. Apa yang mesti kita rubah? Kita mesti punya mindset yang baru, Bapak Ibu. Kita menyesal karena kita punya mindset yang baru. Kalau kita tetap mindset yang lama, nanti tidak akan ada buah pertobatan. Mindset kita tetap sama kok. Oh, kali ini saya salah aja, tapi bukan anggap dosa. Oke? Saya ajak Bapak Ibu begini. Ya, kan sering kita dengar atau sering kita ngomong gitu ya. I'm only human. Betul gak sih? Saya hanya manusia. Jadi nggak apa-apa saya marah-marah. Saya hanya manusia. Nggak apa-apa lah saya mencuri-curi dikit gitu. Saya hanya manusia. Nggak apa-apa lah saya punya pacar lagi gitu. Ya kan? I'm only human. Jadi biasa berbuat dosa. Kan manusia. Kan darah dan daging. No. Ini mindset dunia. Ini mindset iblis bahkan kalau boleh saya bilang. Karena kedagingan menjadi sesuatu yang excuse gitu ya. Alasan. Saya ajak siang hari ini Bapak Ibu, nggak usah di unmute nggak apa-apa, tapi bersama-sama saya coba kita punya mindset yang baru begini. Ya, saya manusia yang tidak biasa berbuat dosa. Boleh diomong sendiri ya Bapak Ibu ya. Mindsetnya adalah saya manusia yang tidak biasa berbuat dosa. Jangan bilang saya hanya manusia, tapi saya manusia yang tidak biasa berbuat dosa. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Karena kita kenal firman. Karena kita sudah dibaptis, terima sakramen Krisma. Kita punya kuasa Allah di dalam diri kita. Jatuh dalam dosa, it's okay. Jatuh namanya ya. Bukan hidup dalam dosa, itu tidak oke. Jatuh dalam dosa, kita bangkit, kita belajar untuk besok tidak jatuh lagi di hal yang sama gitu ya. Jangan jadi alasan dosa beda ya Bapak Ibu ya. Dosa tetap harus dihindari. Tapi maksud saya adalah jangan biarkan kita jadi langganan dosa. Jangan subscribe, jangan follow dosa yang sama gitu. Jangan follow kedagingan kita. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Pernah ya kejadian, saya sih pernah. Kita lagi makan, entah makan sup, entah makan, contoh di sini adalah hotdog atau kecap, sate atau spaghetti apa gitu ya. Kecipratan di baju kita. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita naturally kan, aduh gitu. Terus kita mau bersihkan. Kalau bisa kita ganti, ada baju spare, ada lagi di rumah gimana, kita akan ganti. Betul nggak? Tapi bayangkan Bapak Ibu, nggak apa-apa mindsetnya, nggak apa-apa, kecipratan dikit gitu. Besok kecipratan jadi banyak, ya kan? Baju kita jadi kotor. Biasa, nggak apa-apa. Sampai terakhir, nanti mulut kita kotor pun celemotan. Kita jadi biasa, Bapak Ibu. Begitu seremnya, begitu bahayanya mindset oke dengan dosa. Tidak. Kita tidak mengenal ya di gereja Katolik ataupun di Alkitab nggak pernah ada yang mengkategorikan gitu ya. It's okay dosa kecil gitu ya. Memang di doktrin gereja ada dosa besar yang membuat kita harus bereskan dulu sebelum kita terima tubuh Kristus. Tapi pengertian kita adalah bukan artinya yang dosa kecil nggak apa-apa. Dosa yang besar harus kita beresin. Yang kecil nggak apa-apa. Nggak, bukan itu. Dosa adalah dosa. Sesuatu yang kita tidak biasa. It's not our nature bahasanya gitu ya. Bukan hal alami kita gitu ya. Kita nggak biasa kan dengan kotoran, ya kan? Kita bukan binatang babi misalkan, yang hidup di lumpur, yang guling-gulingan di lumpur. Enggak. Kita bersih. Apalagi di zaman pandemi sekarang gitu ya. Tangan harus kita bersih, kebersihan muka segala macam, baju. Kita dari luar pulang ke rumah, kita harus beresin baju kita, mandi, keramas segala macam. Nah, kebiasaan badani ini harus kita bawa juga ke badan rohani kita. Karena ini menjadi mindset yang bahaya. Saat kita biarkan hal kecil Bapak Ibu, iblis sudah masuk. Dan dia akan mulai berkembang dengan mindset yang salah. Saya hanya manusia. Tapi again, siang hari ini kita coba ya. Saya manusia yang tidak biasa berbuat dosa. Jadi jangan biarkan dosa kecil, jangan biarkan langganan gitu ya. Jangan biarkan ada hal-hal, jangan beri kesempatan pada iblis, bahasanya begitu. Oke. Saya lanjutkan. Ini bagian yang ketiga Bapak Ibu.
tinggalkan. Nah, bicara soal tomat, ini T yang bikin tomat itu kejadian ya. Bukan T-nya tobat, tapi T-nya tinggalkannya nggak dilakukan, Bapak Ibu. Dibilang begini, pertobatan itu membutuhkan tindakan nyata meninggalkan dosa. Bukan disimpan, bukan disisihkan, Bapak Ibu. Artinya masih di keep gitu ya. No, harus ditinggalkan, harus disingkirkan, harus dibuang. Realnya begini, kalau misalkan kita bicara pornografi gitu ya, salah satu kelemahan saya adalah pornografi. Jadi sejak saya SMP gitu ya, itu pornografi di masa lalu saya. Saat saya jatuh dalam dosa pornografi, bertobat, yang harus dilakukan adalah singkirkan, buang benda-benda yang berhubungan dengan itu. Majalah lah, CD lah, film lah, situs lah, buang, delete, jauhkan. Jangan cuman di-pack, disimpan. Nanti kita ingat, oh kayaknya ada ini gitu ya. Tapi benar-benar harus disingkirkan. Apa yang membuat dosa kita langganan gitu ya, jauhkan. Bahkan dalam tanda petik saya bilang teman ya. Kenapa dalam tanda petik? Ya kalau teman yang benar nggak mungkin buat kita jatuh dalam dosa, betul nggak Bapak Ibu? Tapi teman dalam tanda petik ini yang membuat kita jatuh dalam dosa, yang membawa kita ke arah-arah yang nggak bagus, harus ditinggalkan. Karena begini, Yesaya 55 ayat 7 bilang begini, yang panjang. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan melimpahnya. Bapak Ibu, kalau kita masih di lingkungan itu, kalau kita masih dikelilingi oleh benda-benda yang membuat kesempatan kita jatuh dalam dosa, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Tomat pasti kejadian. Karena begini Bapak Ibu, iblis itu akan menunggu waktu yang baik. Lukas 4:13 bilang begini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya, iblis akan tunggu. Dia sabar sekali Bapak Ibu, dan dia kenal kita. Dia tahu apa kesukaan kita, dia tahu apa kelemahan kita. Tinggal digabungkan dengan kesempatan. Ya enggak? Paling enggak kesempatannya dibuat susah Bapak Ibu. Benda-bendanya, lingkungan, teman-teman, media sosial, film segala macam dijauhkan, disingkirkan supaya nggak gampang ya. Yang paling gampang yang buat dosa apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya itu melalui handphone. Melalui handphone. Mau situs-situs porno, mau belanjaan atau apa segala macam ya. Handphone itu sekarang udah sangat-sangat powerful. Jadi jangan biarkan ada apps atau media sosial kita follow yang membuat kita jatuh dalam dosa. Benar-benar tinggalkan. Gimana kita mau bertobat dengan baik gitu ya? Benda-bendanya masih ada, Ibu. Iblis gampang sekali pakai kita, ya kan? Kalau kita lagi nggak bener aja gitu ya, kita nggak lagi tune in sama Roh Kudus 100%, iblis bisa masuk, iblis bisa gangguin kita. Terlepas dari itu ya Bapak Ibu, jangan selalu kita salahin iblis ya. Kadang-kadang kita sendiri yang bawa dalam pencobaan. Makanya kita berdoa Bapa kami ya, jangan masukkan kami dalam pencobaan. Itu ya baik si jahat maupun diri kita sendiri. Jangan kita masuk dalam pencobaan. Kita yang bawa diri kita sendiri masuk dalam pencobaan. Oke. Nah, again saya ingatkan di sini Bapak Ibu, 3 unsur yang tadi ya. Ada akui, ada penyesalan, dan ada tinggalkan. ASI ya, ASI ini harus kita lakukan. Tanpa ketiga-tiganya dijamin nanti pasti tobat lagi. Ya. Kita itu gampang terbawa ya. Mungkin kalau kita ingat zaman dulu, kalau kita masih retret kan, Romo suka bikin suasana yang malam dengan musik, dengan ucapan atau guidance dari Romo atau pembimbing kita yang membuat kita tergugah gitu kan.
Terus kita menyesal, kita nangis, aduh Tuhan saya gak mau lagi begini. Kita udah akuin, kita udah sesali. Tapi pas pulang dari retret, balik ke rumah, benda-bendanya gak kita tinggalkan Bapak Ibu, masih ada semua gitu. Ya percuma saja, habis retret nanti kumat lagi. Tunggu nanti retret tahun depannya lagi gitu ya. Tunggu nanti ada sebenarnya hidup baru, tunggu nanti ada rekoleksi tim lagi gitu. Baru kita menyesal, tobat lagi. Itu namanya tomat. Sekarang tobat, minggu depan kumat, atau tahun depan kumat lagi gitu. Ya, bukan begitu Bapak Ibu. Oke, jadi akui penyesalan dan tinggalkan. Nah, sekarang di bagian yang kedua yang saya mau bahas, supaya tidak tomat Bapak Ibu, ini nggak boleh stop sampai di sini. Ya, kalau cuman ini cuma bertobatan kelar, itu belum selesai. Nanti bisa tomat lagi. Kenapa? Karena kita harus lakukan sesuatu setelah itu. Oke. Yang pertama, kembali di masa Prapaskah, jangan lupa Bapak Ibu, ada yang namanya sakramen tobat. Mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu kita susah ya. Tapi setahu saya di tahun ini kita ada kesempatan lagi untuk bisa datang ke gereja, ngaku dosa, sakramen tobat dengan imam. Mungkin coba dicek deh di paroki masing-masing atau mungkin dengan pengurus lingkungan. Bagaimana caranya, kapan jadwalnya. Setahu saya sudah ada lagi. Yuk, mari kita pergunakan. Sakramen tobat ini adalah tindakan nyata Bapak Ibu. Tindakan nyata untuk kita bisa meninggalkan. Kan gini ya, kita untuk mengambil sakramen tobat kan kita harus effort. Keluar dari rumah, mungkin ngantri ya, at least menunggu waktunya kan untuk bisa sakramen tobat. Terus kita ngomong ke imam gitu. Itu kan effort. Membutuhkan niatan dengan tindakan nyata dan jadi memori buat kita bahwa saya pernah meninggalkan dosa ini loh gitu ya. Jadi saat nanti kita tergoda lagi, saat iblis menggoda kita lagi, kita ingat, saya udah ke Romo gitu kan. Apalagi Romo kenal sama kita gitu kan. Masa nanti pas Natal datang lagi dosa yang sama lagi, kan malu gitu ya. Paling enggak itu menjadi pagar buat kita gitu kan. Saya udah ketemu sama Romo ini gitu. Nanti ngomongin sama lagi malu gitu ya. Itu jadi pagar. Ya, jadi pergunakan kesempatan kita di Gereja Katolik sakramen tobat ini di masa Prapaskah, pakai untuk kita mengambil sakramen tobat. Lakukan ini Bapak Ibu ya di masanya sekarang ini. Dan yang kedua, setelah bertobat kita harus isi dengan 4 roda ini. Ya, bagi kita yang udah ikut komunitas, udah ikut PD, pasti tahu ini hal basic untuk kita sebenarnya hidup baru ya. Doa, firman, komunitas, pelayanan. Kita setelah bertobat harus isi dengan doa. Bagaimana relasi kita sama Tuhan? Harus kita isi juga dengan rutin baca firman Tuhan. Kan dibilang firman Tuhan adalah Allah sendiri, betul kan? Dengan kita baca firman, kita berinteraksi dengan firman Tuhan. Kita berinteraksi juga dengan Roh Allah, berinteraksi juga dengan kuasa Allah sendiri. Bapak Ibu, kita darah dan daging ya, darah dan daging. Saya baru ada kecelakaan ya, sedikit jatuh, berdarah gitu. Gimana kita mau menang lawan iblis yang adalah roh ya? Kelihatan aja nggak gampang. Kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus. Gimana caranya? Melalui firman, melalui doa. Dan hal ini firman juga kan di surat Timotius juga bilang kan, firman Tuhan itu untuk menegur kita. Apa yang diinspirasikan Allah untuk jadi firman Tuhan gitu ya, ada ayatnya ya. Itu untuk menegur kita, mengajar kita, mendidik kita gitu. Termasuk bukan hanya untuk melawan godaan si jahat, tapi juga untuk membentuk atau mendidik atau membiasakan karakter kita Bapak Ibu. Kehendak-kehendak kita sendiri itu yang harus diberesin. Itu kan istilahnya kalau kita yang dalam petik cabul gitu ya, bahasanya cabul. Gimana kita mau benar dengan firman? Kita diajarin soal firman, mengubah karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Kadang-kadang susah kita mau dengar, apalagi mungkin saya boleh bilang di sini laki-laki gitu ya. Diajarin sama istri, ditegur sama istri, malah jadinya marah gitu ya. Sombong bener gitu ya. Tapi ya oke, kadang-kadang itu nature kita, masih manusiawi. Tapi dengan firman
kita dididik, kita ditegur sama Tuhan sendiri, kita diarahkan, karakter kita semakin dibentuk. Nah, disinilah kita perlu. Karena nggak selalu soal iblis, sekali lagi Bapak Ibu. Banyak kan dari kehendak daging kita sendiri, itu yang harus kita bereskan. Dan termasuk juga dengan komunitas, bersama orang-orang di sekeliling kita yang tahu tentang kita, yang care tentang kita, yang bisa doakan kita, yang kita bisa percaya untuk sharing kepada mereka. Mereka jadi pagar kita, Bapak Ibu. Dia tahu kita sering tobat kumat di hal yang ini gitu ya. Apalagi kalau dia sudah mengalami dan sudah menang dalam hal itu. Mereka bisa bantu kita, mereka bisa doakan kita, mereka bisa kasih nasihat, bisa kasih arahan bagaimana kita sendiri nanti bisa menang begitu. Dan jangan lupa pelayanan. Saat kita diberi, kita juga memberi. Saat kita mengajar atau saat kita memberkati orang, kita jadi ingat ada hal-hal lebih penting daripada godaan-godaan yang tadi kita hitung ya. Gereja kan mengajak kita untuk saling mengasihi, saling berbagi dengan 4 renungan itu ya. Dengan itu kita semakin bisa berfokus untuk buah yang lain Bapak Ibu. Dari buah pertobatan, nanti kita dengan doa dan firman, kita jadi buah jiwa gitu. Karena dibentuk jiwa kita kan. Semakin dengan ketemu orang di komunitas, buah jiwa. Nanti dengan pelayanan, buah roh bahasa. Tadi buah pertobatan dengan doa dan firman bentuk buah roh kita ya, buah roh kita. Nanti kita bisa pakai untuk pelayanan untuk buah jiwa. Kesinambungannya begitu, buah pertobatan, buah roh, buah jiwa begitu. Oke? Nah, saya tambahkan juga Bapak Ibu. Jangan lupa kalau kita tidak isi dengan hal-hal yang tadi, firman Tuhan mengajarkan kita begini. Lalu ia keluar, ia ini roh jahat ya Bapak Ibu, dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Dan 2 Petrus 2 ayat 20 bilang begini ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri daripada kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Pertobatan kalau kita tidak isi dengan hal-hal rohani, hal-hal yang membangun karakter kita, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, keadaan kita bisa lebih buruk saat kita kumat lagi. Kenapa? Karena kita jadi ahli. Tadi saya sempat bilang, karena kita jadi terbiasa, karena kita udah tahu enaknya gitu. Maka kita harus isi Bapak Ibu. 2 ayat ini memberikan kita warning ya, mengingatkan kita bahwa bahaya. Kalau kita, bahkan gini Bapak Ibu, kalau kita ajak orang bertobat ya, kalau kita yang ajak orang bertobat, kita jangan lupa untuk ajak orang itu juga mengisi. Sama saat kita bertobat, untuk kita ajak orang bertobat, dia harus diisi Bapak Ibu. Kalau enggak, nanti 2 ayat ini udah ngomong keadaannya lebih buruk daripada keadaan semula. Sangat berbahaya, sangat disayangkan. Yang tadinya kejahatannya level 2 gitu ya, saat bertobat, gak lama nanti kumat lagi level 4 Bapak Ibu. Jadi lebih berbahaya, jadi lebih kasihan sebelum dia bertobat gitu. Dan Tuhan akan menghakimi dia karena dia udah kenal firman jadinya begitu ya. Oke, saya teruskan begini. Oke. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, hari ini gak terlalu panjang, tapi semoga ini mengingatkan kita lagi di masa prapaskah ini kita harus benar-benar bertobat. Akui, sesalkan, tinggalkan. Jangan tomat ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, tadi kita sama-sama belajar cara pikir yang baru, pola pikir yang baru. Saya manusia yang tidak biasa. Penekanannya pada ini Bapak Ibu, yang tidak biasa berbuat dosa. Dan yang terakhir, kita harus lanjutkan pertobatan kita dengan sakramen tobat, dengan 4 roda, yaitu doa, firman, komunitas, dan pelayanan. Oke? Sederhana saja, tapi mari hal basic ini mengingatkan kita kembali dan kita bisa mengalami nanti Paskah, Jumat Agung, Paskah dengan lebih luar biasa lagi mengalami Tuhan. Oke? Begitu aja yang bisa saya sharekan siang hari ini.